Generasi Z atau biasa kita sebut Gen Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh di era digital dengan akses teknologi yang sangat mudah dan luas. Mereka dikenal sebagai generasi yang serba digital, mandiri, dan mengutamakan fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Dalam dunia pendidikan, Gen Z cenderung mencari informasi secara mandiri melalui teknologi digital dan lebih menyukai pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Media sosial menjadi media utama bagi Gen Z dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri sekaligus sebagai sumber informasi yang penting. Gen Z yang tumbuh di tengah pesatnya kemajuan teknologi perlu diarahkan agar mampu menciptakan karya inovatif berbasis digital tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan kolaborasi dari berbagai pihak dan pendidikan karakter yang berkelanjutan, generasi Z akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka, sekaligus membentuk kepribadian yang seimbang secara intelektual, emosional, dan moral. Perubahan zaman telah mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Budaya asing semakin mudah diakses dan diadopsi oleh generasi Z melalui media digital. Hal ini menyebabkan banyak mereka lebih mengagumi budaya luar dibandingkan budaya bangsa sendiri. Tren dan gaya hidup modern dianggap lebih menarik sehingga nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kesederhanaan semakin terpinggirkan. Arus globalisasi ini berpotensi mengikis jati diri bangsa jika tidak disikapi dengan baik. Generasi Z memerlukan strategi yang komprehensif, dimulai dari penerapan pendidikan, karakter, adanya bimbingan, serta pelatihan perencanaan karir, dan pengenalan terhadap karakteristik kerja generasi Z agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Adanya profil pelajaran Pancasila dalam pendidikan agar generasi Z dapat berpikir kritis, kreatif, berkebinekaan global, serta menyatu dengan nilai-nilai moral dan sosial. Metode pengajaran yang masih kaku dan terlalu berorientasi pada hafalan dapat diganti dengan pembelajaran yang aktif dan partisipatif melalui diskusi, simulasi, dan studi kasus agar lebih efektif dalam membangun keterampilan generasi Z. Strategi yang menguatkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi Z diperlukan strategi yang efektif dan relevan, seperti yang pertama, membuat konten yang menarik dan edukatif mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, melakukan kampanye yang interaktif seperti membuat challenge. Yang ketiga, mengadakan webinar yang melibatkan influencer. Yang keempat, meningkatkan literasi digital. Dan yang kelima, membentuk forum yang peduli dan fokus membahas nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti sila pertama, yaitu nilai ketuhanan, dapat diimplementasikan dengan menghormati setiap perbedaan agama dan kepercayaan masyarakat global. Tuh, mau kemana? Iya, mau ke musola nih. Oh ya udah, selamat ibadah ya. Aku juga mau ke gereja. Oh ya, aku duluan ya. Oke. Sila kedua atau nilai kemanusiaan dapat diimplementasikan dengan mengembangkan sikap empati dan solidaritas terhadap sesama manusia. Sila ketiga atau nilai persatuan dapat diimplementasikan dengan mengembangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam era globalisasi. Sila keempat atau nilai kerakyatan dapat diimplementasikan dengan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima atau nilai keadilan dapat diimplementasikan dengan saling membantu, menjaga hak-hak, dan tidak diskriminasi terhadap sesama manusia. Kalau jalan lihat-lihat dong. Maba aja banyak gaya lu. Apa? Mana IKS-nya? Kenapa? Mau dia jalan gak pakai mata. Tadi kan kamu yang gak sengaja nabrak dia. Kamu banyak dulu sih kasihan. Orang dia duluan nabrak gue. Udah, minta maaf aja, minta maaf. Kamu juga minta maaf ya? Minta maaf ya, udah maaf. Udah, yaudah pas lagi. Generasi Z
Z merupakan generasi yang tumbuh di era digital. Arus informasi dan budaya asing melalui media digital dapat mengikis nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan nasionalisme. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter moral dan soft skills generasi Z. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang membentuk karakter, moral, dan etika masyarakat Indonesia sekaligus menjadi pedoman sosial, politik, dan budaya dalam menghadapi tantangan zaman termasuk era globalisasi. Saran yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi tantangan di era globalisasi pada generasi Z yaitu yang pertama, ada melakukan inovasi dalam pendidikan Pancasila, baik melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan multi pihak. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial dan teknologi dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, ada penguatan literasi digital. Yang kelima, mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi strategi penguatan nilai-nilai Pancasila agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan generasi Z. Halo teman-teman, aku Najwa dan aku Rofifa. Kita di sini akan melakukan wawancara kepada mahasiswa generasi Z di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ikutin kita sampai selesai yuk. Halo Kak. Halo. Boleh kenalin namanya siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Isin Satulasana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 23 Kak. Oke. Kakak tuh pernah nggak sih kayak ngikuti tren di zaman sekarang, dan menurut kakak tuh apa ya tren di zaman sekarang ini yang sedang hype gitu? Oh iya. Tentunya mengikuti tren ya Teh. Banyak sih trennya apa aja. Kalau aku dalam outfit atau berpakaian sih. Ya. Jadi mana yang harus aku tanamin di kehidupan sehari-hari, mana yang nggak harus dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada lagi nggak Teh selain itu? Apa ya? Nggak ada sih. Udah berarti lebih fokus ke pakaian aja mungkin ya? Sama make up. Oh, make up. Ya. Nah, Teteh tuh termasuk orang yang mengikuti tren atau enggak sih? Termasuk sih Teh. Oh, termasuk. Nah, menurut Teteh itu ada nggak sih tantangan dari tadi ya, dari tren-tren yang udah Teteh sebutkan? Tantangan apa nih yang menurut Teteh tuh di zaman era globalisasi ini kurang gitu? Tantangan apa? Ya tentunya pasti banyak tantangannya ya Teh dalam media sosial ini. Tentunya dari kehidupan sehari-hari banyak sekali orang-orang yang memang kayak negatifnya kayak joget-joget, velocity gitu-gitu kan. Ya itu sih Teh tantangannya. Terus dalam mengelola informasi yang kita dapatkan, tentunya kita harus tahu apakah itu informasinya benar, baik atau tidaknya gitu. Oke, cukup clear ya. Terima kasih Teh. Oke, halo Kak. Boleh tahu nama dan prodinya dulu nggak? Halo Kak, nama saya Aulia Fitria dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, salam kenal ya Kak. Aku ada beberapa pertanyaan nih untuk kakaknya. Menurut kakak sebagai salah satu generasi Z, bagaimana strategi yang dapat kakak lakukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sekarang ini sangat cepat banget ya Kak? Mungkin strategi yang akan saya lakukan, saya memilah dan memilih mana sih informasi yang benar gitu, atau apakah ini real atau hoax Teh. Terus kita juga harus bisa menggunakan informasi dengan tepat gitu, jangan asal komentar gitu. Kan sekarang banyak banget tuh cyberbullying ya di internet. Kita harus mencari informasi dan mengetik dengan baik gitu Teh. Iya baik, betul juga ya Kak. Terus untuk kakaknya sendiri udah pernah menerapkan strategi-strategi yang tadi kakak sebutkan nggak untuk sekarang? Iya, mungkin alhamdulillah sudah Teh, tapi saya tuh jarang berkomentar sih Teh kalau di. Baik. Kalau gitu terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya Kak, makasih. Halo Kak, Tetehnya namanya siapa? Saya Melisa Fitri dari Prodi Informasi angkatan 2023. Jadi tujuan aku kesini mau wawancara Teteh ya mengenai Pancasila. Apakah berkenan Teh? Oh iya, boleh. Ya. Nah menurut Teteh ya sekarang kan generasi Z itu lagi marak-maraknya kayak tren apapun itu. Nah menurut Teteh generasi Z di sekarang ini tuh udah menerapkan Pancasila belum sih? Menurut saya ya beberapa ada yang sudah, ada yang belum. Karena generasi Z ini tuh kebanyakan perkembangannya dari teknologi, dan juga beberapa ada yang tidak tahu ya apa itu Pancasila. Oke. Kalau dari Teteh mengenai Pancasila ya, ada keterampilan gak sih dari Teteh tuh buat menerapin Pancasila dan dimasukin gitu ke keterampilan itu? Oke, kebetulan di sini saya ada di organisasi. Saya menerapkan di organisasi saya kalau misalkan ada hal apapun ataupun mau mengambil satu suara itu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Terus untuk setiap orang bebas untuk berpendapat, dan juga tidak ada orang untuk mencela pendapat dari orang tersebut. Kalau dari musyawarah kira-kira itu dari sila keberapa Teh? Sila keempat. 4 ayat tentang musyawarah ya. Oke. Mungkin sekian Teh wawancaranya. Terima kasih Teteh atas waktunya. Sama-sama Teh. Nah, itu dia teman-teman tanggapan dari mahasiswa Gen Z di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Menurut kalian bagaimana nih? Komen di bawah ya.